channel YouTube Mas dan Ember. Inilah Rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib hukumnya mengimani atau percaya bahwa Nabi dan Rasul adalah benar adanya meskipun belum melihat sosoknya sekalipun. Perlu diketahui bahwa Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Dalam ajaran Islam, Nabi dan Rasul merupakan seorang yang diberi anugerah lebih untuk menjadi suri tauladan yang perilakunya patut dicontoh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara pengertian Nabi secara umum adalah seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Wahyu berupa syariat itu diturunkan kepada Nabi, tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam kata lain, wahyu tersebut kemudian hanya diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat atau kaumnya. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan. Ada yang berpendapat jumlah Nabi satu pukul 2040 orang, dan jumlah Rasul ke-312 dalam Al-Quran dijelaskan hanya 25 nama Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat 787. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan penemuan. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Ghafir 787. Berikut perbedaan Nabi dan Rasul. 1. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. 2. Nabi diutus kepada kaum yang sudah percaya, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum percaya kafir. 3. Perbedaan Nabi dan Rasul ada pada jumlahnya. Jumlah Nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul adalah ke-312. 4. Nabi tidak berarti Rasul. Rasul sudah pasti Nabi. 5. Perbedaan Nabi dan Rasul berdasarkan cara turunnya wahyu. Nabi mendapatkan wahyu melalui mimpi. Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan Nabi pertama adalah Adam alaihissalam. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu sebagaimana yang telah kami berikan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Quran Surat An-Nisa 163. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa Nabi Adam berkata kepada manusia ketika mereka meminta syafaat kepadanya di padang mahsyar, "Akan tetapi kalian datangilah Nuh, karena sesungguhnya dia adalah Rasul pertama Allah utus kepada penduduk bumi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis, jarak waktu antara Adam dan Nuh adalah 10 abad. Hal itu seperti dijelaskan dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan As-Sebarani. Al-Quran mengungkapkan bahwa seluruh Rasul yang diutus, Allah selalu berusaha terhindar dari pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Sementara Nabi ada di antara mereka yang berhasil dibunuh oleh kaumnya, sebagaimana yang Allah nyatakan
dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Mengapa kalian terlebih dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kalian benar-benar orang-orang yang percaya? Juga dalam Firmuneyah, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Quran Surat Al-Baqarah 61. Allah menyebutkan dalam surat-surat yang lain bahwa yang meninggal adalah nabi, bukan rasul. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang secara spesifik diperintah Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum dan memerangi kekafiran yang mulai muncul setelah masa Nabi Adam. Itulah penjelasan tentang rasul pertama yang diutus Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen